Terima kasih Anda kembali bersama kami. Saya ke Pak Nasrullah untuk menanggapi benarkah memang proses penetapan tersangka terhadap Ahok ini memang bermasalah? Gini, terlepas penetapan tersangka terhadap Ahok itu bermasalah apa tidak, karena ini sudah masuk ke ranah peradilan, saya tidak ingin memberi penilaian. Yang ingin saya sampaikan bahwa andai saja pun ada permasalahan dalam penetapan sebagai tersangka, seharusnya diperjuangkan pada momentum pra-peradilan dulu. Nah, tidak, karena penetapan sebagai tersangka sah apa tidak, tidak diuji pada saat eksepsi. Eksepsi itu tadi hanya menguji kompetensi pengadilan, terpenuhi syarat formil atau tidak dari surat dakwaan, terpenuhi syarat material tidak surat dakwaan. Makanya hanya 3 di dalam 156 itu kewenangan pengadilan untuk mengadili. Yang kedua adalah surat dakwaan tidak dapat diterima. Kemudian alasan-alasan surat dakwaan tidak dapat terima. Nah, atau surat dakwaan batal lebih hukum. Nah, sekarang kalau penetapan tersangka mau dimasukkan kemana dari 3 itu? Tidak ada ruang untuk dimasukkan. Saya tanya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, gimana? Itu terlambat katanya. Yang pertanyaan saya sebenarnya, kenapa tidak diajukan pra-peradilan? Pra-peradilan itu adalah hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai hak. Itu boleh digunakan, boleh tidak digunakan. Tentu ada berbagai pertimbangan. Gitu. Jadi ada strategi juga dalam penanganan perkara. Mengapa kami tidak melakukannya itu, selain tadi soal strategi itu karena apa? Kami tahu bahwa penetapan tersangka terhadap Ahok ini tidak berdasarkan alat bukti. Mengapa? Bagaimana mungkin kita dapatkan alat bukti sementara penyidikan belum dilakukan? Lalu kalau begitu penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan apa? Berdasarkan voting. Suara terbanyak di antara para penyidik. Buktinya apa? Kapolri sendiri pada saat konferensi pers tanggal 16 November itu dikatakan bahwa benar tidak ada suara bulat di antara penyidik untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka. Itu dinyatakan secara tegas di dalam. Itu berarti apa? Voting. Lalu apa masalahnya kalau demikian? Pasal 80 KUHP itu jelas mengatakan bahwa seseorang atau hukum harus ditegakkan itu berdasarkan kebenaran dan tidak boleh oleh kepentingan lain. Kepentingan masyarakat, kepentingan kelompok tertentu itu tidak boleh. Itu ada di pasal 80. Apakah kemudian berarti sekarang dinilai itu lebih melatar belakangi penetapan tersangkanya? Ya, cuman gini, ada yang saya sependapat bahwa hukum harus ditegakkan karena kepentingan hukum. Tidak boleh ada embel-embel lain. Tapi kalau saya juga harus klarifikasi agar tidak masyarakat nanti keliru bahwa ini ada voting. Dalam penyelidikan sebuah perkara, ya, ini kalau terjadi tiap hari ini terjadi. Seluruh Indonesia terjadi penyelidikan sebuah perkara yang ranahnya itu debatable, apakah ada pidana apa tidak, biasanya setelah digelar oleh penyidik dan melibatkan tim lain, biasanya suka ada pendapat-pendapat yang berbeda, itu normal. Nah, akhirnya diputuskan apa? Nah, di sana memang suara terbanyak itu tidak dengan voting. 1, 2, apa? Gimana suara yang lebih banyak? Lebih kepada ya yang berbeda pendapat akhirnya nerima gitu, tidak voting. Ya, karena di tahap penyelidikan, mau menaik penyelidikan ke penyidikan, tidak ada yang nama istilah dissenting opinion. Dissenting opinion nanti kalau hakim memutuskan ada pendapat yang berbeda, yang misalnya ada hakim yang mengatakan bebas, hakim satu lagi lepas, 3 hakim dihukum misalnya kan. Nah, itu yang menyatakan berbeda itu membuat dissenting opinion, tetap yang diambil yang terbanyak suaranya. Nah, tetapi kalau di kepolisian tidak ada dissenting opinion, jadi bukan voting itu. Mungkin duduk 10 orang, gimana nih mengasih pendapat?
suara lebih banyak menyatakan tidak bersalah. Jadi itu boleh dilakukan Setiap hari terjadi karena berbeda pendapat terhadap kes-kes tertentu. Oke, baik. Normal gitu. Bisa. Jadi boleh tuh Pak. Ya sebenarnya istilah voting itu ya boleh istilah saya gitu ya. Oke. Untuk memudahkan. Oh, pilihan Tetapi katanya, ya. dasar saya menggunakan istilah voting itu adalah pernyataan Kapolri yang mengatakan dalam penetapan tersangka terhadap Ahok ini penyidik tidak ada suara bulat. Itu sebetulnya. Sehingga ya berarti sebenarnya di dalam itu ada voting. Padahal kalau seorang filsuf juvenilis itu mengatakan kebenaran harus dinyatakan secara bebas dari berbagai kepentingan dan hanya boleh diberikan demi kebenaran. Setuju. Itu tidak boleh. Kalau misalnya memang harusnya materi ini dibahas di pra-peradilan tapi kemudian dibawa ke persidangan misalnya seperti ini, bisa IKA itu diterima? Dalam praktek selalu hakim mengatakan, ini saya bicara praktek ya, saya bicara hukum acara yang berlaku. Ya. Ketika hal-hal yang sudah masuk dalam ranah materi pra-peradilan kita tidak memperjuangkan, hakim mengatakan biasanya nanti, coba lihat aja nanti, apa yang saya katakan itu, nanti kan hakim akan membuat putusan selah. Ya. Hakim mengatakan itu sudah masuk ranah pra-peradilan, seharusnya ayo persoalkan waktu di pra-peradilan. Oke. Seringnya begitu. Apa yang disampaikan oleh beliau, saya juga pernah menyampaikan eksepsi itu, Pak ya. Dalam case misalnya klien saya ditetapkan sebagai tersangka, pimpinan sebuah lembaga penegak hukum ini sudah ada keputusan dalam MAP ini. Padahal MAP itu kosong, nggak ada, belum diputuskan. Dia sudah diumumkan tersangka. Saya permasalahkan, tapi saya tidak mengajukan pra-peradilan, saya permasalahkan eksepsi. Langsung Hakim mengatakan itu ranah pra-peradilan. Kenapa itu tidak perjuangkan di pra-peradilan? Kalau misalnya hakim akan seperti itu jawabannya Pak Edi, kemudian bagaimana dengan tim kuasa hukum? Ya sebenarnya begini. Apa itu kan yang hanya akan diambil salah langkahnya? itu hanya salah satu dari eksepsi kami. Oke, apa kemudian Jadi, yang akan dilakukan? Namanya eksepsi kan istilahnya ya kalau tidak ini kita berharap ini. Jadi ada skala prioritasnya. Ibaratnya peluru. Peluru ini kira-kira yang bisa langsung burung itu. Oke. Jadi peluru apa lagi kemudian yang dimainkan kalau misalnya ternyata itu tidak di... Ya, kita mengatakan bahwa peradilan terhadap Ahok ini adalah peradilan karena tekanan massa. Kita juga sampaikan. Dan satu lagi tadi ada istilah sangat cepat gitu ya. Ya, Super cepat. ya memang itulah bagian dari proses penetapan tersangka yang memang tidak normal tadi. Itu yang kita bilang tadi ya sampai ke soal tidak bulat itu tadi atau voting itu. Tapi bahwa kita juga mengatakan bahwa ini adalah sebenarnya peradilan karena tekanan massa. Lihat aja, 27 Desember itu pidatonya Ahok di Kepulauan Seribu. Tenang semua masyarakat di sana. Nggak ada yang protes, tidak ada yang bilang begini, Ahok kenapa kamu ngomong gitu? Tidak ada. Lalu kemudian tanggal 7 Oktober mulailah sudah orang kasak kusuk gitu laporan. Lalu 15 Oktober itu masa dikerahkan di Jakarta. Tangkap Ahok, tersangkakan Ahok. 4 November juga dengan masa yang lebih besar. Tangkap Ahok, tersangkakan Ahok. 16 November Ahok pun dinyatakan sebagai tersangka. Lihat rentetan dari 27 September sampai 16 November itu sudah bisa kita lihat. Oh, ini adalah peradilan karena tekanan massa. Oke, baik, tahan dulu sampai situ. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya seperti apa ke depannya. Selasa depan akan seperti apa persidangannya. Kami akan kembali saja di berikut ini pemirsa.